dan boleh mengikut orang yang berwudu dengan orang tayamum. Nah, ini dalam jadi imam. Kita berwudu, imam bertayamum, maka sah-sah saja orang berwudu ngikut orang tayamum. Kok bisa ada yang berwudu, ada yang bertayamum? Ada berwudu berarti kenapa imam tidak berwudu? Ya, kenapa imam tayamum? Nah, ini kondisi. Kadang-kadang tayamum itu bukan tak ada air saja. Kadang-kadang tayamum itu ada penyebab-penyebab yang lain yang tak mungkin dia menggunakan air, padahal air ada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji kepada Allah serta syukur, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kita ba'da zuhur kali ini adalah tentang sifatul a'immah. Sifat-sifat imam sholat. Yang pertama, dalam kitab fikih ini dijelaskan kalaulah bisa yang jadi imam itu afqahuhum, yang paling fakih. Makna fakih di sini mengerti ilmu fikih. Lalu wa aqra'uhum, yang paling qori, yang paling bagus bacaannya. Lalu wa aslahuhum, paling baik. Wa asannuhum, yang paling tua. Kalau sifat-sifat ini ada, maka dia paling bagus untuk jadi imam. Dan jadilah sholat di belakang kriteria atau sifat-sifat tadi adalah lebih bagus sekali. Dan insya Allah pahalanya jauh lebih banyak. Jauh lebih baik dibandingkan berjamaah yang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam hal ini disampaikan hadis oleh Rasulullah SAW. Ada dalil. Qala Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Paling mengimami kaum itu paling qori mereka bagi kitab Allah. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau mereka sama tentang membaca kitab Allah, qira'ah, maka yang paling mengerti mereka dengan sunnah Rasulullah. Fa in kanu fis sunnah sawa, maka jika mereka sama juga dalam sunnah Rasulullah mengerti, ya, fa aqdamuhum hijrah, yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa, kalau sama hijrah, fa aqdamuhum sinnah, maka yang paling tua. Ini dasar daripada fikih tadi. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu ada namanya memuliakan yang lain. Ya, yang fakih dimuliakan, yang qori dimuliakan,
yang baik dimuliakan, yang tua dimuliakan. Maka dalam kehidupan sehari-hari pun sah-sah saja orang yang ada kelebihan ini perlu dimuliakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Kenapa yang fakih, yang ngerti fikih didahulukan dalam imam sholat jamaah? Alasannya di sini kata ulama, karena di dalam sholat itu terjadi banyak hukum dan banyak hal yang kadang terjadi sedang sholat. Mungkin dia lupa, ya, mungkin dia ragu, ya, mungkin ya terasa mau kentut. Nah, ini bagaimana caranya, ya? Atau mungkin dia lupa berwudu, sah-sah saja imam itu. Bagaimana solusi-solusinya? Ya, maka yang lebih fikih ini lebih paham. Yang ngerti ilmu fikih maka lebih paham, maka didahulukanlah masalah jadi imam yang lebih paham fikih dahulu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyuruh mendahulukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk imam solat dibandingkan yang lain. Pada yang lain selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagus-bagus qiraah, ya, seperti Zaid bin Sabit dan Ubayyah bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Tetapi Rasulullah mendahulukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan, ya, bahwa ketika qiraah dengan fikih maka dahulukan fikih, ya, karena solat itu banyak hukum dan banyak hal-hal terutama yang berkaitan dengan hukum fikih. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Dan mengikut orang dan boleh mengikut orang yang berwudu dengan orang tayamum. Nah, ini dalam jadi imam. Kita berwudu, imam bertayamum, maka sah-sah saja orang berwudu ngikut orang tayamum. Kok bisa ada yang berwudu, ada yang bertayamum? Ada berwudu, berarti kenapa imam tidak berwudu? Ya, kenapa imam tayamum? Nah, ini kondisi. Kadang-kadang tayamum itu bukan tak ada air saja. Kadang-kadang tayamum itu ada penyebab-penyebab yang lain yang tak mungkin dia menggunakan air, padahal air ada ketika itu. Maka imam tayamum, makmum berwudu, boleh kamu ikut? Boleh. Sahkah jamaah? Sah. Ya, dan begitu juga sah mengikut orang berwudu dengan masihil kuf. Kuf ini semacam sepatu, tapi tidak semua sepatu. Ada dalam fikih ketika dia sudah berwudu dengan sempurna, lalu dia memakai kuf, sejenis sepatu kulit, ya, yang menutupi dua mata kaki, tidak ada robek, bisa dibawa agak jauh, ya. Lalu dia niat memasang kuf. Ketika nanti batal wudunya, maka dia boleh saja tidak membuka sepatu, hanya dengan mengusap sepatu saja. Tapi syaratnya sebelum memakai kedua sepatu itu, dia sudah berwudu dengan sempurna. Jadi untuk wudu selanjutnya. Dan dalam hal ini ada syarat-syarat ketentuan berlaku, diantaranya sepatu itu dalam keadaan suci. Maka orang yang berwudu, saya juga mengikut orang yang hanya satu saat dia mengusap kedua sepatu, ya, tanpa mencuci kedua kakinya ketika syarat-syarat berlaku seperti yang kita sampaikan tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada lagi nanti. Saya juga mengikut al-qaim bil qaid. Orang yang sholat berdiri dengan duduk, imamnya duduk, makmumnya berdiri, ini boleh, ya. Boleh kamu ikut? Boleh. Sahkah sholat jamaah? Sah. Imam tak bisa berdiri, tapi dia yang cocok jadi imam. Ya, dia jadi imam. Makmum bisa berdiri, tidak boleh makmum duduk. Ya, dia tetap berdiri. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka solatnya boleh, jamaahnya boleh dan tetap sah.
Wal balik bisobil mumayyiz. Boleh juga mengikut jamaah sudah dewasa balik. Sedangkan imam baru sobi al-mumayyiz. Mumayyiz ini sudah tahu baik dan buruk. Kata ulama biasanya berkisar umur 7 tahun. Ya, dia udah 7 tahun tapi dia belum balik. Maka dia boleh jadi imam dan boleh orang dewasa mengikut kepada sobi mumayyiz ini. Dan boleh pula orang sehat mengikut orang salis. Salis ini bermasalah. Dalam fikih disebut sohibud dorurah. Ya, toharoh dorurah. Contoh, seseorang dia sering keluar pipis. Tak bisa satu rokaat saja setelah berwudu keluar pipisnya. Tidak cukup satu rokaat keluar pipis. Netes. Ya, atau kentutnya mudah keluar, tidak bisa tahan satu rokaat. Kalau perempuan darah istihadah, ya. Lalu seandainya laki-laki yang sering keluar pipis ini netes-netes, ini namanya suci darurat, ya sohibud darurat, dia tetap wajib sholat, tapi beruduknya pas waktu masuk, baru dia boleh beruduk. Dan hanya boleh untuk satu kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh beberapa sholat sunnah. Lalu dia yang jadi imam, yang wuduknya, yang sucinya ini bermasalah. Wuduknya wuduk darurat. Bolehkah orang yang sehat? Ya tidak ada masalah. Maka dalam hal ini boleh orang yang sehat mengikut kepadanya. Dan boleh juga orang yang mengikut orang sholat qadha mengikut dengan orang sholat qadha. Orang sholat zuhur mengqadha, kita belum sholat zuhur. Padahal dia sudah mengqadha. Mengqadha mengganti sholatnya yang kemarin. Kita baru sholat untuk hari ini, tapi dia jadi imam. Ya, sah kami ikut, ini sah juga. Wal muftarid bit mutanaffil wabil aksi. Dan orang sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau semacam rokaatnya sama dan dalam ini ada perbedaan pendapat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya berjamaah. Ketika tidak sama, ketika yang mengikut dari satu sisi lebih kepada lebih daripada yang diikut atau imam, maka dalam fikih sah-sah saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pergi ke tempat seseorang, lalu seseorang itu ada imam tetap di sana, maka imam tetap lebih didahulukan dari imam seorang yang datang ke tempat itu. Seperti juga dalam perjalanan, kita musafir ada imam orang tempatan si mukim, maka dalam hal ini sah-sah saja di antara keduanya menjadi imam. Cuma bedanya nanti kalau musafir menjadi imam, maka orang tempatan tetap sempurnakan 4, seandainya musafir hanya 2 rakaat. Dibilangnya Nabi bilang kalian lanjutkan, kami mengqasar. Berbedalah sholat. Imam 2 rakaat, makmum 4 menyempurnakan. Kenapa imam 2, imam mengqasar? Kenapa makmum 4? Makmum orang tempatan, maka dia wajib itsmam atau menyempurnakan. Di sini didahulukan si mukim, imam tempatan. Kenapa dia didahulukan? Karena imam tempatan ketika dia jadi imam, makmum walaupun musafir tidak boleh mengqasar ketika imam adalah orang tempatan dan dia menyempurnakan sholat seperti zuhur, asar dan isya 4 rakaat. Maka wajib ikut 4 rakaat. Maka kenapa dia bagus? Semuanya bisa sama, semuanya bisa 4 rakaat. Terakhir kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makruh mengikut ketika pada seseorang yang orang tidak suka dengan, ya, tidak suka diri, mungkin orang ini sering berbuat zolim, ya, atau dia melakukan dosa-dosa nampak oleh kita, tapi suaranya bagus, dia hebat, maka dalam hal ini makruh. Kalau makruh ini jamaah tetap sah, fadilah tetap dapat, mungkin tidak seperti fadilah orang yang
memang istimewa dalam menjadi imam. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian kita pada zuhur ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri, umumnya kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.